bahasan dari guru kita, yaitu tentang wudhu. Yang tadi telah dibahas bahwa ada 4 anggota wudhu, dan keduanya apa itu tadi ya, tertib dan niat. Itu bukan satu anggota ya, mungkin itu apa namanya ya gitu dah. Nah, mungkin seperti biasa, setelah tadi kita mendengar pembahasan tentang wudhu, mungkin bapak-bapak atau jemaah ada yang masih penasaran atau ada yang perlu ditanyakan. Untuk kesempurnaannya kami persilakan. Ya, siapa dulu? Ya, Pak Ustadz, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia bilang kalau kepala ini sunnah hukumnya, tapi yang lainnya wajib. Gimana tuh hukumnya? Pak sama apa ada sholat lah hukumnya? Yang kedua, di tangan itu cara gini kan ya, gitu. Jadi dari begini, maaf nih. Dari jari ke sikut ya. Sini, gitu. Kalau gini doang, berarti nggak sampai sini nggak sakit. Iya, terima kasih pertanyaan yang bagus. Ya, yang selanjutnya ada 2 pertanyaan. Tadi mungkin satu lagi atau 2 lagi, Ustaz. Iya, silakan. Siapa dulu nih? Pak Yamin dah dulu. Silakan. Kan kalau kita wudhu kan tangan dulu ya, dicuci. Ini kan ke kemur ya. Ke kemur baru ke muka, kalau nggak salah ya. Terus ke hidung ya? Hidung dulu baru muka. Iya, kalau ke kemur, terus ke hidung ya. Katanya kalau kagak disedot ini, kesel apa nggak disedot ke dalam semprotin. Nah terus kan baru ke muka, ya ke tangan, sini tangan, terus ke kuping, ya masuk kepala, ya terus kaki. Pak dulu. Hah? Pak dulu. Iya, dulu. Kalau kita praktekin kerok. Nah kira-kira begitu. Itu sunat apa semuanya itu dalam rukun yang ke-6 itu? Kita jelasin. Iya, jelasin lah biar Iya. ngerti kita. Mungkin itu nanya masalah hukumnya ya gitu ya. Memasukkan air ke dalam hidung atau membasuh kuping itu wajib apa sunnah nih dalam berwudu. Ya, untuk selanjutnya Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa kalau kita orang agama Islam, terus dia tidak sholat Jumat berturut-turut selama 3 kali, itu gimana Pak hukumnya? Apakah itu besar atau kecil? Gimana Pak hukumnya? Itu. Satu lagi boleh? Ya. Kan kalau kita ngambil berhubung kita kalau sholat subuh kan buru-buru, ya kan? Buru-buru soalnya takut ketinggalan. Makanya itu kalau kita sholat kan kalau seandainya kan tangan kita kan otomatis belakang sikut masih kering itu. Kalau seandainya kan tangan kita masih basah nih, kita usap bagaimana? Sah nggak itu Pak Ustaz? Ngambilnya. Nah, makasih Pak Ustaz ya. Ya, terima kasih kepada para penanya. Bapak-bapak mungkin sudah diambil ya kesimpulannya sama guru kita. Sekarang giliran guru kita menjawab dari pertanyaan bapak-bapak. Silakan kepada Ustaz. Ya, terima kasih pertanyaannya dari jamaah semua. Pertanyaan pertama tadi perihal mengusap kepala. Ya, mengusap kepala bukan membasuh kepala ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum. Jadi kalau kepala mah wamsahu biru'usikum. Lalu bagaimana ada orang yang mengkategorikan mengusap kepala itu hukumnya sunnah gitu ya? Nah ini
saya belum nemu keterangannya yang jelas. Mengusap kepala itu hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Adapun yang banyak beda pendapat itu apakah diusap sebagian, apakah semua, gitu ya. Imam Syafi'i ya, radhiyallahu an, beliau ya, berpendapat bahwa cukup diusap sesuai dengan ayatnya, wamsahu biru'usikum. Jadi enggak semua. Nah, itu. Jadi ada juga yang semua. Nah, ini silakan saja yang mana dipakai. Ya. Kemudian membasuh kedua tangan, ya. Yang namanya ngebasuh itu ada air yang jatuh, ada air yang netes. Kalau airnya enggak netes, itu bukan ngebasuh namanya, ngelap, ya. Itu. Jadi kudu ada air yang liwat, air yang netes. Tuh. Yang utamanya itu dari jari dari sini ke sono ya. Yang itu ya. Empang itu ya. Itu ya. Kadang-kadang itu kerannya pendek, kita ribet. Udah duduk pendek lagi. Iya, ya, diusahakan. Kalau emang nggak bisa juga ya nggak apa-apa. Kemudian pertanyaan dari Bapak Yamin, ya tadi barangkali belum memahami mana sunnahnya wudhu, mana rukunnya wudhu. Rukunnya udah dibahas tadi. 1 niat, 2 membasuh muka, 3 basuh kedua tangan, 4 mengusap sebagian rambut kepala, yang kelima membasuh 2 kaki, 6 tertib. Lah kok kekemur nggak disebut, hidung nggak disebut, kuping nggak disebut, berarti itu hukumnya sunnah yang nggak disebut di situ. Ya. Sunnah juga itu mah artinya banyak manfaatnya. Ya, kayak ngebasuh hidung, istinsyak, masukin air gitu ya. Itu banyak manfaatnya katanya untuk pernapasan, nggak gampang pilek, suaranya jadi bagus, jadi golong, gitu, jadi gede, jadi merdu. Nah, itu manfaatnya banyak. Kekemur, ya, kalau enak orang nggak kekemur kita wudhu ya, nggak apa-apa sebenarnya. Ya kalau enak orang wudhu nggak kekemur. Kuping, ya, coba jangan sekali-kali jangan basuh kuping. Pasti itu ada yang rasa kurang di kepala kita, ada yang apa ya, kering rasanya gitu. Karena di kuping itu banyak saraf-saraf. Kuping ini adalah antena. Kalau badan kita panas, ini kuping berfungsi supaya panasnya turun. Kuping. Badan kita dingin, kuping yang bikin badan jadi hangat. Jadi kudu dibasuh. Jadi kalau kuping itu kudu serius, jangan gitu. Atau ini dong kan. Jadi air ambil, jadi telunjuk nyolok ke dalam lubang, jempol ngegiles bagian luar. Jadi bagus wudhunya, jangan dibongkar. Adik tarikin pantil doang ini, oh. Ada yang begini doang, atau gitu. Ya itu barangkali masih minimnya pengetahuan tentang wudhu, ya. Jadi harus ngeliatin orang-orang yang wudhunya bagus. Nah, Bapak RT Farel, tanyaannya tadi, bagaimana orang yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut, dosa apa gitu ya? Hukumnya ya, ya hukumnya la'ala shawab man taraka sholata Jum'ati muta'amidan, ya apa 3 kali berturut-turut maka bisa faqad kafaro jiharon, sungguh orang itu terhukum kafir dengan jelas.
kafir yang nyata. Ya. Tuh, makanya apabila tidak ada uzur, tidak ada halangan yang benar-benar, janganlah sekali-kali meninggalkan sholat Jumat. Bagi bapak-bapak, bagi laki-laki yang sudah balik berangkat dan mukim, ya mukim. Kalau musafir mah nggak wajib. Apa itu mukim? Orang yang sudah tinggal di satu tempat lebih dari 3 hari. Orang Cirebon tinggal di Sempuk, udah sebulan, itu udah mukim namanya, ya harus sholat Jumat. Kalau bapak nyabak ke Cirebon, pas datang sono, sekarang datang Kemis, besok Jumat, itu enggak sholat Jumat enggak apa-apa, sebab bapak bukan mukim, bukan mukimin, ya. Jadi cukup sholat dohor saja. Tapi kalau udah lebih dari 3 hari, wajib sholat Jumat. Yang selanjutnya tadi, Yang sholat kedua. sholat apa? Yang kedua tadi pertanyaan saya. Iya, apa itu lupa? Jadi gini Pak Ustadz, kita kan sholat berjamaah, sholat subuh. Tiba-tiba kan kebanyakan buru-buru jam sholatnya. Oh iya, masih kering. Iya, masih kering. Terus Diusap. tangan kita Masih basah. Masih basah. Kita gini itu gimana sholat? Iya, isya? boleh, silakan. Ini pasien makan yang masih Saya udah merasakan. iya, alami ya. Iya. Rasain aja, ya. Gimana? Langsung sholat. Nah, itu. Penyempurnaan namanya ya, menyempurnakan wudhu. Karena apa? Ya kalau kita tunda wudhu lagi, ketinggalan sholat berjamaah. Dibahasin aja. Kalau itu dikit doang, ya kalau lupa sebelah tangan apa dibasuh, itu wudhu lagi, ya. Itu Pak ya. Itu untuk menghilangkan keraguan doang. Rasanya masih kering banget, bisa aja. Iya. Praktis. Ya silakan kalau masih ada. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran bahwa rukun wudhu dikatakan 5, tidak termasuk dengan niat. Maka ada sebagian umat Islam yang kita wudhu nggak pakai niat. Nah kira-kira wudhunya itu sah apa enggak? Atau juga kita kadang-kadang lupa niatnya itu wudhunya sah apa enggak, Pak Ustaz? Bismillah doang ya. Iya. Sebab di Al-Quran nggak ada niatnya gitu. Tatum itu kan awal niat gitu. Iya. Hadis Nabi. Iya. Bismillah doang Bang. Tanpa niat. Iya. Ya kan Nabi udah jelas ngasih gambaran ke kita tentang dalil wajibnya niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu wudu amal bukan, amalan bukan, kerjaan bukan. Ya, harus dengan niat. Cuma di sana para ulama itu amalnya itu mahdoh apa ghairu mahdoh. Kalau mahdoh itu ibadah murni, wudu ibadah murni, sholat ibadah murni, zakat ibadah murni, itu harus dengan niat. Ada ibadah ghairu mahdoh kayak membuang duri di jalanan, nah, itu ibadah ghairu mahdoh. Ya, tidak ada tata caranya, nggak ada syarat-syarat rukunnya, itu ghairu mahdoh. Itu enggak wajib niat. Nah bagi Imam Syafi'i niat itu hukumnya wajib, ya wajib. Ya kalau ada emang orang tanpa masukin niat jadi rukun, ya barangkali dia pendapat imam yang mana gitu ya, yang enggak makin niat. Tuh ada juga tidak niat secara khusus, niat meniat karena dia anggapannya saya ibarat mau sholat kan tanpa niat biasanya gitu ya, langsung baik. Saya pakai peci, pakai koko, saya wudhu, masuk ke masjid, itu mau ngapain? Mau sholat, itu udah ada niat di sono, katanya gitu. Puasa, taraweh sorenya, makan sahur, ya itu mau ngapain?
mau puasa itu udah ada niat di sono, gitu pemahamannya. Jadi enggak perlu lagi apa? Iya, niat di dalam ini begitu. Ya, bagi Imam Syafi'i wajib niat secara khusus kalau mau melakukan amaliyah ibadah. Niatin begitu. Biar apa? Biar fokus, biar ketahuan kerjanya ngapain nih gitu. Ya, jadi udah ya kita nggak usah pedulikan yang nggak pakai niat, ya. Kita fokus aja bahwa niat itu bagian dari ibadah yang kita lakukan. Ya. Paham nih? Ya, kalau belum paham ya nanti bisa diskusi lagi. Sok masih ada? Yang berapa ini? Itu mohon jamaah kalau ada grup yang tadi kayak saya itu bilang mau Pak yang bilang senang kepala hati-hati. Takutnya kita salah, bahaya. Dengan kita tanya urut kita dengan membutuhkan pakai jangan. Saya juga urut kita yang siapa seadilan yang sampai karena banyak itu udah yang ngaco ya. Kalau kapal, dapat raja bilang kita coba itu kan udah ngaco ya, saya ngaco udah ngaco. Makanya kita harus benar-benar yaitu menurut imam kita ya senawai loh boleh nggak tolong hati-hati jangan sampai kita di YouTube ini main pemain punya main keren jangan punya artinya itu tanya dulu ke kita insya Allah Jadi mau apa gitu? kita Makan makan kita deh. ada Dia udah makan ya jadi. Dan diikutin, ini kita aja. Ya. Kita megang yang kanan dari awal. Udah. Akhir. Jangan kiri. Sudah kata lagi? Udah. Ya, demikian kajian kita. Semoga bermanfaat adanya dan semoga panjang umur. Malam Senin depan ketemu lagi dengan pembahasan Bapak Haji Ustadz Sudarma. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang ya. Bola materi cepat tidak kau semangat saya. Iya, di render yang kurang-kurang bagus dibuangin.